untuk kita semua. Selamat sahabat. Bisa lihat share screen? Bisa, bro. Ya, oke, terima kasih, bro. Baik, terima kasih. Ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran ya dari chapter 11, Kerinduan Segala Zaman, yang judulnya The Baptism atau Baptisan Tuhan Yesus. Kita sudah mulai minggu lalu dan kita akan selesaikan pada Sabat ini. Dan kita tahu chapter 11 ini adalah peralihan ya, sebelum Tuhan Yesus akan masuk ke public ministry-nya. Jadi chapter 1 sampai 10 adalah dia punya masa hiding, dan kita tahu kenapa dibilang hiding, karena memang dia tidak melakukan mujizat-mujizat yang seperti kita akan lihat nanti waktu dia di public ministry ya, ada mujizat-mujizat menyembuhkan orang. Tetapi kita tahu dari chapter 1 sampai 10 dari cerita Tuhan Yesus, bagaimana dia punya kebaikan menolong orang lain, sudah bisa orang lain lihat ya. Makanya ada dia punya kutipan yang lalu kita baca, makanya waktu dia public ministry banyak yang mengikut dia. Dan di sini di masa baptisan Tuhan Yesus ini kayak mulai dia punya pengesahan ya, dan kita tahu nanti setelah ini akan ada cobaan dia di padang gurun. Dan kalau kita lihat ini nanti juga yang kita akan pelajari hari ini, ketika bagaimana akan ada seperti kecurangan Roh Kudus dia ya, atau Roh Kudus turun ke atasnya ya, dan kita akan lihat dan kita akan review ya, dia punya pelajaran sebelumnya, dan kita akan lihat dia punya pelajaran selanjutnya dari chapter 11 ini. Jadi kita akan review sedikit dia punya pelajaran. Jadi chapter 10 kemarin kita belajar tentang Yohanes Pembaptis kan, orang yang berseru-seru di padang belantara. Dan pekabaran Yohanes ini kita tahu sudah sampai ke seluruh bangsa Israel. Dibilang kabar itu, atau dia punya tiding ini, kabar baik ini, sampai ke petani, bukit-bukit yang terjauh pun, kalau bahasa Inggris, remote hill town. Remote kita tahu daerah-daerah pedalaman. Jadi istilahnya dia punya pekabaran Yohanes ini sampai ke seluruh ya, ke seluruh Yudea. Kalau kita mungkin sekarang ini akan sampai ke seluruh dunia ya. Tapi waktu itu pekabaran Yohanes itu khususkan untuk bangsa Israel, sampai ke seluruh bangsa Israel tahu ini pekabaran tentang Yohanes ini. Dan salah satu juga kampung atau desa yang menerima pekabaran ini adalah apa? Desa Nazaret di mana Yesus tinggal. Dan Yesus bersama-sama dengan penduduk Nazaret berbondong-bondong untuk pergi ke sungai Yordan, ke Yordan. Dan kita tahu akan mendengarkan pekabaran dari Yohanes, dan banyak yang dari mereka akan dibaptiskan. Dan salah satunya juga Yesus ikut di sana. Dan panggilan ini Yesus sudah tahu, waktunya sudah akan tiba. Sudah tiba, waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba. Dan kita tahu Yohanes dan Yesus ini adalah saudara kan, mereka ini saudara sepupu. Dan waktu masih kecil, Ibu Yesus sempat berkunjung ke Ibu Yesus. Waktu Maria hamil, mereka terpaut 6 bulan kan. Sempat berkunjung ke Elizabeth, ibunya Yohanes waktu itu. Dan kita tahu mereka itu apa? Saudara ya, kita sudah tahu. Mereka saudara, tetapi setelah pertemuan itu, mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Yesus tinggal di Nazaret, sedangkan Yohanes tinggal di Yudea, di belantara Yudea. Jadi sengaja Tuhan atur ini, kita tahu ya, God is in control, Tuhan atur semuanya itu supaya mereka tidak pernah bertemu. Supaya kalau mereka misalnya sama-sama, orang akan, oh mereka kok bersaudara. Yohanes dengan Yesus bersaudara, jadi ada harus Yohanes mau beritakan tentang dia kan, tentang Juru Selamat itu. Tetapi segala kemungkinan dibuat Tuhan atur supaya orang-orang tidak akan berprasangka seperti itu. Supaya tidak ada prasangka atau, oh ini kok konspirasi dari Yohanes dengan Yesus. Tidak seperti itu ya. Jadi ini Tuhan sudah atur
satu tinggal di mana, dan juga waktu itu tidak ada HP seperti sekarang. Jadi orang-orang yang di sekitar Yohanes bisa lihat Yohanes, orang-orang sekitar Yesus bisa lihat Yesus. Jadi mereka nggak pernah melihat bahwa mereka ini bersama-sama kan, karena tinggalnya berjauhan. Nah, dan kita tahu bahwa yang pelajaran minggu lalu kita lihat, Yohanes tahu tentang kehidupan Yesus, bagaimana waktu Yesus berkunjung ke Ka'bah, dan dia apa yang dia bicarakan di sekolah rabi-rabi waktu itu. Dia tahu tentang kehidupan Yesus yang tidak berdosa, tetapi dia kayak masih ada, dia bilang iya tentang ini, dia tidak punya jaminan yang pasti, kayak masih ada sedikit keraguan ya. Karena selama Yesus tinggal, waktu di masa dia punya, kita bilang masa hidingnya itu, enggak dapat, iya, ini bilang tinggal dalam kesunyian dan tidak memberikan tanda. Enggak ada yang istimewa dari Tuhan Yesus punya, apa namanya, kayak enggak ada mujizat atau apa yang bisa dilihat ya. Tetapi dibilang Yohanes itu wait in faith, menunggu dengan iman. Aduh, ini kalau bahasa Indonesia kemarin menunggu dengan percaya kan, bahasa itu menanti dengan percaya, tapi ternyata bahasa Inggris iman. Jadi tegan di sini dengan iman ya. Jadi dan sudah dinubuatkan pula bahwa Mesias itu akan dibaptiskan oleh Yohanes ya. Jadi dia menunggu dengan percaya, dan hal itu apa? Sedang akan digenapi, akan terjadi. Nah, jadi ketika Yesus datang kepada Yohanes, dan kita tahu ya, Yohanes sudah membaptis ribuan orang waktu itu, dan setiap orang yang datang kepadanya pasti ada masalah tertentu, ada berbagai masalah. Dia punya orang-orang yang masalah kejahatannya berbeda-beda, semua datang kepada Yohanes mengaku. Dan kita lihat kan, kita pernah baca, yang ada tentara Roma juga ada pungut cukai, masing-masing ada dia punya datang kepada Yohanes ya. Dan ketika Yesus datang, aduh ada sesuatu ini, dia bilang. Belum pernah ia bertemu dengan seorang yang daripadanya keluar suatu pengaruh yang begitu ilahi. Tidak ada keluhan apapun ya yang dengan ini. Terus kayak bagaimana? Ini tidak pantas ini orang ini untuk dibaptiskan. Dan saya juga ini orang ini tanpa dosa ini kan. Dan keluar dari mulut, dari pikiran Yohanes, dari mulut, bagaimana ia seorang berdosa dapat membaptiskan pribadi yang tidak berdosa kan? Jadi dia bilang di sini apa namanya, Yohanes enggan untuk membaptiskan Yesus. Ada dia punya bahasa Inggris kita. Yet he strang ini kayak, aduh, kayak nggak mau untuk mau baptiskan dia, untuk Yesus permintaan untuk mau baptiskan dia nggak mau ya, seperti itu. Sungkan, Kayak dia sungkan ya. sungkan, iya betul bro, thank you. Sungkan untuk baptiskan. Jadi dia punya pikiran itu, aduh, dia mau hilang, aduh, saya nggak mau menghilangkan dia punya kemauan untuk mau membaptiskan Yesus, karena nggak layak dia orang benar, orang tidak berdosa, saya orang berdosa, mau baptiskan dia kan, seperti itu. Tapi, nah ini yang kemarin kita coba, ketika Yesus berbicara, dia bilang begini, kan pas Yesus maju untuk mau baptis, Yohanes mundur kan, aduh, kita yang harusnya dibaptis oleh Tuhan Yesus, bukan Yesus yang akan dibaptis, dia seperti itu kan. Tetapi Yesus bilang apa kan? Dengan wewenang yang tegas namun lemah lembut, Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Baru dia bilang, Yohanes menyerah, kalau bahasa Inggris, and John yielding. Dan kita tahu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan kan. Dan kalau kita belajar Righteous by Faith, yielding itu apa? Menyerah kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang, seperti itu. Gak ada kita punya kekuatan untuk melawan. Karena itu apa? Firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi pada Yohanes ketika Yesus bilang harus terjadi, seperti untuk mengenapkan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Yohanes apa? Yielding. Dia menyerah dengan firman Tuhan itu, atau firman yang keluar dari mulut Yesus.
Dan dia pun apa? Membaptiskan Yesus. Dan kita yang minggu lalu kita belajar bahwa ketika Yesus dibaptis, ketika dia keluar dari kolam baptisan, dari sungai Yordan maksudnya, Yesus langsung bertelut dan berdoa. Aduh, dia bilang di situ kan, dia berdoa untuk semua orang. Ini yang ada dia punya ini ya, pandangan juru selamat. Ia mencurahkan jiwanya dalam doa. Ia tahu betapa besar dosa telah meraskan manusia. Jadi dia berdoa untuk Bapa, untuk supaya Bapa kuasa mohon dari Bapa kuasa untuk mengalahkan kurang percaya mereka. Ini semua mereka untuk kepentingan mereka itu adalah apa? Kita manusia ya. Jadi Yesus waktu dibaptis kan dia berdoa untuk apa? Kita semua. Dan kita akan lihat bahwa nanti malaikat belum pernah mendengar doa-doa seperti itu ya. Kebanyakan setiap doa kita, pribadi-pribadi kita adalah doa untuk kita sendiri kan. Untuk bagaimana supaya saya punya jalan sukses. Kayak misalnya, Tuhan, doakan saya punya counter living supaya berjalan. Doakan saya punya ini, saya punya ini. Jarang sekali kita mau mendoakan untuk counter living-nya Brother Dolphin misalnya. Atau country. Kebanyakan kita punya doa adalah doa-doa apa? Selfish ya. Tetapi ini doa-doa yang apa? Tuhan Yesus justru mendoakan orang lain. Waduh. Dan kita lihat di sini waktu itu Yesus ini seorang pribadi yang dibilang ia yang tidak berdosa itu harus merasakan malu karena dosa. Pencipta damai itu harus tinggal dengan perselisihan. Kebenaran harus tinggal dengan kepalsuan. Kesucian dengan kenajisan. Jadi ini seperti yang dari bilang ini kayak gandum tinggal di tengah-tengah apa? Lalang ya. Seperti Yesus ini gandum dan tinggal di tengah-tengah lalang. Dan dia memang harus dibilang itu harus tinggal dengan itu. Yesus harus tinggal sama-sama. Kalau seandainya waktu itu Yesus sudah merasa, aduh, saya benar, dan dia meninggalkan orang-orang itu karena nggak mau berhubungan dengan mereka, aduh, bukan seperti itu ya. Ini pribadi Yesus ini, dia tahu walaupun dia itu benar, dia mau apa? Tinggal dengan apa? Orang-orang yang kita tahu jahat, palsu, najis, setiap hal itu yang dia ini ya. Dan inilah yang dibilang kemarin juga, bahwa dia punya tujuan waktu dia datang di dunia ini, tugasnya dia di dunia ini tidak dimengerti oleh saudara-saudaranya. Bahkan ibunya, dia bilang, bahkan juga dia punya murid-murid tidak mengerti akan dia. Ini ya, makanya kenapa nggak dimengerti ya? Karena murid-murid dan yang lainnya semua apa? Pikirannya selfish, bagaimana Tuhan akan menciptakan suatu kerajaan di dunia ini, dan kerajaan yang mereka pikirkan adalah apa? Kerajaan dunia ya, bukan kerajaan surgawi yang nanti Tuhan akan berikan. Ketika bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, itulah makanya banyak kesedihan di antara mereka. Dan kita sudah sampai di sini ya, di mana ketika Yesus berdoa, apa yang dia doakan ya. Dan kita tahu dia doakan untuk apa? Semua orang ya. Dan kita habis di situ kemarin. Dan kita akan lanjut, kita akan gantian ya untuk baca. Ini ada. Apa Dion bisa baca, Dion? Yang belum pernah malaikat. Bisa Kak? Ya, oke Dion. Thank you. Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak. Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta surga memancarlah cahaya kemuliaannya. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia yang lemah lembut dan rendah hati itu. Oh wow, thank you Dion. Jadi dibilang waktu Yesus berdoa ini untuk
orang-orang dibilang malaikat belum pernah mendengar doa semacam itu ya, yang doa yang tidak selfish ya. Dan kita tahu setelah itu, oh banyak doa-doa yang tidak seperti ini yang Tuhan Yesus pancarkan ya. Tapi waktu ini adalah apa? Pertama kali malaikat dengar bagaimana seorang berdoa untuk orang lain. Terus waktu itu dia bilang, malaikat-malaikat ini ingin membawa suatu jaminan untuk menghibur ini juru selamat ini yang berdoa. Karena Yesus berdoa ini dengan air mata. Kita lihat ya waktu minggu lalu dia sambil menangis untuk berdoa. Dia berdoa sambil menangis untuk orang-orang ya. Jadi mereka ingin hibur dia. Berarti kalau malaikat ingin hibur, berarti ada suatu kesedihan yang dalam apa? Dalam hati Tuhan Yesus. Tetapi dia bilang sini, aduh, Bapak nggak mau kalau malaikat Bapak sendiri yang langsung apa? Turun tangan untuk apa? Menjawab permohonan anaknya. Makanya langsung dari surga katanya memancarkan cahaya kemuliaan, langit terbuka, dan apa? Turun cahaya. Dalam kita sudah tahu ya, seperti burung merpati yang lambangnya yang di lambang dari burung merpati itu apa? Lemah lembut dan rendah hati ya. Dan kita akan lihat ya. Boleh Dion lanjut, Dion. Dari antara orang banyak yang di Yordan itu, hanya sedikit kecuali Yohanes yang melihat penglihatan dari surga itu. Namun, hikmatnya, hadirat ilahi ada dalam perhimpunan itu. Orang banyak berdiri dengan diam memandang kepada Kristus. Segenap tubuhnya berbandingkan cahaya yang selamanya mengelilingi takhta Bapa. Wajahnya yang menghadap ke atas itu dipermuliakan seperti yang belum pernah mereka lihat pada wajah manusia. Dari langit yang terbuka itu kedengaranlah suatu suara berkata, "Inilah anakku yang aku berkenan." Waduh. Jadi waktu dengar inilah anakku yang aku berkenan, cuman siapa yang dengar ini kan? Yohanes. Cuma Yohanes kan, dari antara banyak sekali orang di Sungai Yordan itu, dibilang hanya sedikit, kecuali Yohanes yang melihat-melihatan ini. Ya kita nggak tahu yang lain-lain, tapi dia paling yang dengar, Yohanes Pembaptis yang dengar kan. Begitu banyak orang, tapi yang menyadari yang Tuhan Yesus bilang itu, cuma Yohanes. Dan kita tahu dia punya. Tetapi yang dengar itu, tapi ketika tubuhnya itu bercahaya, orang banyak yang bisa apa? Bisa melihat ya, dia punya wajah yang bercahaya. Tetapi untuk suara itu, atau yang melihat itu dari surga itu, Yohanes ya yang paling melihat itu, dia punya suara itu. Oke. Habis Dion, apa? Bro Dolphin bisa baca selanjutnya? Ya, boleh, Bro. Ya, thank you, Bro. Ya. Ucapan pengesahan ini diberikan untuk mengilhamkan kepercayaan pada mereka yang menyaksikan peristiwa itu, serta untuk menguatkan juru selamat bagi tugasnya. Meskipun dosa segenap dunia yang bersalah diletakkan di atas Kristus, dan meskipun kehinaan dalam mengambil bagi dirinya sendiri sifat-sifat kita yang telah berdosa, namun suara yang dari surga itu menyatakan bahwa dialah putra kekekalan. Jadi itu untuk kayak mau confirm ya dia, oh ini putra ya, putra kekekalan ya, dia punya suara. Lanjut Bro, coba lanjut Bro. Yohanes merasa terharu sekali ketika ia melihat Yesus tersungkur sebagai seorang pemohon, memohonkan keridoannya Bapa dengan berlinang air matanya. Ini apa keridaan ini apa kote? Dia pleading, dia punya permohonan yang sangat ya itu, makanya dia memohon keridlaan, dia punya Bapa punya kasihan ya. Kalau di Muslim bilang keridoan, ridho Bapa ya. Yeah. Sementara kemuliaan Tuhan mengelilingi dia, dan suara yang dari surga itu terdengar. Yohanes mengenal tanda yang telah dijanjikan Tuhan. Tahulah ia bahwa penebus dunialah yang telah dibaptiskannya itu. Roh Suci hinggap kepadanya dan dengan tangan yang tajam
menunjuk kepada Yesus, ia berseru, "Lihatlah anak domba Bapa yang menghapus dosa dunia." Oh, wow. Ya, silakan bro. Ada mau tambahkan sedikit? Ini tadi sudah dibilang ya, empower, menyatakan bahwa inilah. Jadi proses kejadian yang barusan dibaca ini adalah proses apa sih, anointed, apa? Mengurapi. Ya, proses pengurapan dari Tuhan kepada anak, kepada Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaannya, ya. Lalu Yohanes Pembaptis waktu itu dia mengumumkan, ya, dia membiarkan orang lain tahu bahwa ini anak domba Allah dan inilah penebus dunia, ya. Inilah yang akan menghapus dosa dunia. Ya, ini bro, ini penting bro, proses-proses ini karena Ya. begini, di waktu itu kan banyak yang menyangka bahwa Yohanes Pembaptis itulah juru selamat kan. Iya, betul. Dialah raja yang akan datang, ya. Tapi dengan peristiwa ini ditunjukkan kepada bangsa Israel, di situ ada orang-orang juga yang datang dibaptis. Ya, ada banyak kalangan yang datang dibaptis pada waktu itu. Ini Yohanes Pembaptis mau bilang, inilah anak domba Tuhan, ya. Jadi dia umumkan kepada banyak orang dan disitulah mulai Yesus dikenal. Walaupun kita mulai tahu bahwa enggak, maksudnya sebelumnya sudah banyak yang kenal dia, ya, di masa persiapan dia sebelum dia public ministry. Nah, tapi di situ lagi di empower. Inilah anak domba Tuhan. Itu bro, thank you. Ya, thank you bro. Jadi kalau tadi kan di awal-awal ada tambahan. Oh ya. Ya, silakan Om Victor. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, itu Yohanes tidak berbicara tentang ini lihatlah anak domba Yahweh yang mengangkut dosa dunia. Itu pada keesokan harinya lagi. Jadi waktu Yohanes Pembaptis berbicara itu kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya Yohanes yang kekasih langsung ikut dia kan. Jadi ada selang dari dia dibaptis. Besoknya lagi. Nah, satu hal yang saya mau tambahkan, suara itu didengar oleh orang semua di sekitar Sungai Yordan. Tetapi tentang burung merpati itu hanya pribadi daripada Yohanes Pembaptis yang melihat. Itu lagi, malaikat-malaikat ingin menjawab, dia bilang, rindu, belum pernah dia mendengar doa seperti itu. Mereka ingin untuk menjawab doa itu, tapi kalau bahasa yang asli, ditulis dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Roh Nubuat bilang tidak, bahasa Bapa bilang tidak, saya sendiri yang akan menjawab. Jadi malaikat-malaikat tidak bisa menjawab doa itu. Hanya Bapa, itulah sebabnya dari takhta Bapa keluar cahaya yang mulia, memancar turun kepada Kristus, menyerupai burung merpati yang lambang yang cocok untuk pribadi Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Nah, itulah sebabnya waktu Yohanes Pembaptis, dia tidak dapat berkata-kata yang lain lagi pada waktu melihat Tuhan Yesus penuh dengan cahaya kemuliaan. Nah, pada keesokan harinya lah, kalau di Yohanes 1 ayat 29 itu waktu dia bilang, lihatlah anak domba Yahweh yang mengangkut dosa dunia itu, dia berbicara kepada murid-muridnya. Sehingga murid Yohanes, yaitu Yohanes juga, itulah yang pada hari saat itu dia mengikuti Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Ya, terima kasih Victor untuk tambahannya. Ya, oke. Ya, jadi waktu tadi dia punya keterangan bahwa Yohanes kan belum terlalu yakin bahwa itu Yesus itu penebus ya atau Mesias kan. Jadi ketika dia peristiwa-peristiwa ini dia bisa saksikan ketika seperti burung merpati turun, ada suara yang bilang inilah anak yang kasihi. Makanya ini yang dia langsung tahu
inilah penebus dunia yang telah dibaptiskan itu ya. Jadi ini yang menurut Om Victor yang DP besok baru lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya. Tapi mungkin kita akan lihat juga ya kutipan lain yang mengatakan itu ya, atau dia punya ayat. Nah, setelah Yohanes bilang Begini, ya, kalau pada waktu dia dibaptis itu, lalu dia bilang, lihatlah anak domba Yahweh, ini sementara habis dibaptis dia bertelut. Bagaimana dia mau bilang seperti itu? Kan kalau di Alkitab dia bilang pada keesokan harinya. Coba baca itu Kejadian Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Tuhan Yesus muncul dari kejauhan, lalu Yohanes bilang, lihatlah anak domba Yahweh yang mengangkut dosa dunia. Pada saat itu kan murid-muridnya, 2 orang muridnya mengikuti Yesus dan bertanya, guru, di manakah engkau tinggal? Terus kan so belajar itu. Jadi ada tenggang waktu lagi 1 hari, bukan pada saat itu dia bicara. Ya, nanti kita akan lihat dia punya Alkitab ya, dia punya ayat di Alkitab. Ya, kita ikut dia punya alur di sini ya, waktu dia baptis. Nanti kita lihat ya, ada DP alur ya. Baru setelah dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Nah, ini dia punya keterangan setelah itu ya. Mungkin kita gantian baca ya. Situ. Apa Gita bisa baca? Dia punya keterangan setelah Yohanes bilang, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Apa yang dia bilang di sini? Gita. Terjemahannya harus diganti, bukan menghapus. Karena Tuhan Yesus tidak menghapus dosa dunia pada saat itu. Waktu dia datang untuk mengambil dosa dunia, mengangkut, ya, mengambil, take away, mengambil ya. Iya. Betul. Atau Om Victor baca dia punya keterangan selanjutnya yang habis yang tidak seorang pun. Apa bisa? Iya. Boleh. Tapi mohon maaf jangan sampai jaringan putus. Tidak seorang pun dari antara para pendengar itu, bahkan pembicara itu sendiri pun tidak mengerti arti ucapan ini. Anak domba Yahweh. Di atas gunung Moria, Abraham telah mendengar pertanyaan putranya. Bapa, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayah itu menjawab, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya anak. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Maka di dalam domba jantan yang disediakan Tuhan itu untuk mengganti Ishak, Abraham melihat lambang dia yang harus mati untuk dosa-dosa umat manusia. Roh suci oleh Nabi Yesaya dengan mengambil ilustrasi itu bernubuat tentang juru selamat, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saya 53. Akan tetapi bangsa Israel tidak mengerti pelajaran itu. Banyak di antara mereka yang menganggap persembahan korban itu justru seperti orang-orang kafir memandang kepada korban mereka sebagai hadiah yang olehnya mereka sendiri kiranya dapat berdamai dengan Tuhan. Yahweh ingin mengajar bahwa dari kasih-Nya sendiri sajalah datang karunia yang dapat mendamaikan mereka kepada. Ya, silakan Victor, ada tambahan yang dari baru dibaca. Jadi perkataan daripada Yohanes Pembaptis sendiri, dia kurang mengerti sebenarnya. Tidak seorang pun dari antara para pendengar itu, bahkan pembicara itu sendiri pun tidak mengerti dari ucapan ini anak domba Yahweh. Dia sendiri karena kan dia sempat ragu. Makanya pada waktu Tuhan, padahal gimana ya?
Dia kurang mengerti karena dia masih memiliki keraguan tentang, padahal dia sudah melihat bukti daripada yang Tuhan berikan. Itu Tuhan Yesus bermandikan cahaya dari surga dengan mendengar suara. Dia sudah melihat Roh Kudus turun seperti menyerupai burung merpati, lambang daripada Kristus itu sendiri. Dia sudah melihat itu. Tapi masih ada lagi dia punya kurang pengertian waktu dia sebutkan itu. Karena itu adalah Roh Kudus yang berbicara. Sebenarnya dia mengerti. Ya, tapi kalau dibilang dia tidak mengerti karena Roh Kuduslah yang berbicara pada saat itu. Karena itu melambangkan daripada menggenapi apa yang dikatakan oleh Ishak kepada Abraham, Bapa di manakah domba yang harus dipersembahkan? Dan Abraham hanya mengatakan, Tuhanlah yang akan menyediakan. Dan bangsa Israel melihat dari semua kurban-kurban yang dikurbankan selama ini, itu terlebihnya seperti orang-orang kafir yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan mereka, agar Tuhan berkenan kepada mereka. Formalitas yang ada. Iya. Terima kasih Om Victor untuk tambahnya ya. Jadi iya, di sini memang dibilang ya ini pembicara ini, dan kita tahu pembicara ini adalah Yohanes. Dia pun tidak mengerti ya apa arti ucapan yang ini anak domba yang menghapuskan ya, atau mengambil dosa dunia. Tapi karena kita lihat di sini memang Roh Suci hinggap kepadanya. Jadi ini memang kalau ini Roh Kudus lah ya yang berbicara kepada, yang kasih ilham kepada Yohanes sehingga dia bilang itu. Walaupun mungkin dia sendiri tidak ngerti ya dia punya ucapan sini. Tetapi ini memang merujuk kembali kepada apa yang sudah terjadi waktu Abraham akan mengorbankan Ishak, tetapi diganti dengan apa? Diganti dengan anak domba ya. Jadi Ishak itu kayak melambangkan juga kita manusia dan domba itu, dan digantikan, harusnya yang dikorbankan Ishak gantinya apa? Anak domba kan yang mati, dan itu melambangkan tentang Yesus yang nanti akan apa? Yang akan dikorbankan untuk mengambil dosa-dosa manusia. Dan kita lihat di sini, jadi waktu di zaman Tuhan Yesus itu zaman Roma ya, Roma kepausan. Jadi ketika Babylon, Media Persia, Yunani, baru Roma kekafiran, baru Roma kepausan ini ya. Roma kekafiran waktu itu ya, kita tahu di zaman Tuhan Yesus. Dan sebelum Roma kekafiran ini adalah apa? Yunani. Dan Yunani itu kita tahu dengan dewa-dewanya juga waktu itu, di mana orang-orang sering mengorbankan sesuatu, bahkan anak mereka, supaya dewa-dewa nggak marah. Jadi di zaman Israel juga, ketika orang mengadakan korban seperti Abraham juga, tetapi pikiran mereka bahwa itu supaya mau kasih, supaya apa namanya, Tuhan tidak marah sama mereka ya, seperti kayak hadiah ya, supaya bilang sini supaya bisa berdamai dengan Tuhan. Kayak kalau kita kasih korban supaya Tuhan tidak kasih malapetaka. Bukan seperti itu ya. Sebenarnya dia punya korban ini melambangkan Yesus, bagaimana dia punya kasih yang besar. Dia korbankan anaknya untuk apa? Keselamatan dunia kan. Tetapi banyak orang yang apa? Salah mengerti dengan apa? Korban-korban itu. Jadi kayak cuman perayaan-perayaan, tapi dia punya arti, mereka apa? Hilang dari apa? Dari bangsa Israel waktu itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini dia punya apa? Kak Wanda bisa, Kak Wanda available? Apa Kak Wanda bisa baca? Bisa, Li. Ya, thank you Kak. Oke. Oh iya, sebentar ya. Oke. Dan perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu,
Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, meliputi seluruh umat manusia. Bapa berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangkannya kita sebagai tidak berharga. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 5-6. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Bapa bagi kita. Diberitahukannya kepada kita hal kuasa doa, bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Tuhan, dan permohonan kita diperkenankan dalam istana surga. Oleh dosa, dunia ini telah terpisah dari surga, serta terasing dari persekutuannya. Akan tetapi, Yesus sudah menghubungkannya kembali dengan lingkungan kemuliaan. Kasih-Nya telah melingkari manusia, serta mencapai langit yang tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas, Kepala Juru Selamat kita, akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohonkan bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh, wow. Ya, silakan Kak. Ada komentar dia punya. Iya, jadi di Paragraf sini ini. kita lihat bagaimana Bapa sangat mengasihi kita ya. Dan kita tahu kan karena dosa kita sudah terpisah dengan Tuhan, dengan Bapa. Dan karena landasan kasih Bapa dan kasih Tuhan kepada kita sehingga Bapa mau memberikan anaknya untuk kita kan. Dan dia nyatakan pada saat dia bilang kan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini adalah kita tahu Tuhan dibilangkan Tuhan Yesus adalah perantara antara kita dengan Bapa. Kita sudah berdosa, tetapi karena kasih Kristus kepada kita, Tuhan mau untuk datang untuk menjadi penebus bagi kita dan membebaskan kita dari dosa agar supaya dibilang tadi kita bisa terhubung kembali dengan surga, bahkan ke langit yang paling atas sekalipun kan, yaitu ke surga. Artinya kita bisa terhubung kembali dengan Bapa oleh karena Kristus. Dan itu semua karena kasih karunia yang diberikan kepada kita sehingga bisa menolong kita untuk bisa terhubung kembali dengan surga. Karena kita pada dasarnya kita itu sudah sangat tidak layak lah ya, karena kita itu sudah berdosa ya, tetapi inilah kasih Bapa, kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kita bisa memperoleh kesempatan yang indah ini untuk kita bisa terhubung lagi dengan Tuhan. Itu puji Tuhan untuk ini. Thank you. Ya, thank you Kak. Jadi ini ketika Tuhan Yesus datang ya ke dunia ini kayak mau kayak dia bergabung bersama-sama dengan manusia. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dosanya manusia ini dia ambil akibat yang harusnya akibat manusia, akibat dosa yang harusnya ditanggung manusia, Tuhan Yesus ambil, sedangkan dia punya berkat yang harusnya dikasih untuk Yesus, dikasih ke manusia ya. Ini kayak kekurangan kita diambil dan keuntungan dari Yesus kita ambil juga ya. Maksudnya kelemahan akibat dosa yang harus diterima oleh manusia Tuhan Yesus ambil, sedangkan akibat atau efek dari perbuatan Yesus yang baik yang harusnya menjadi bagian Yesus dikasih ke kita ya. Jadi ini makanya kayak Tuhan mau bilang, ketika Tuhan bilang inilah anak yang kukasihi, sebenarnya dia nggak bilang cuma ke Tuhan Yesus, tetapi kepada apa?
seluruh manusia ya, umat manusia. Makanya kalau kita belajar Access by Faith juga bahwa ketika Yesus ada dalam diri kita, ini bagian kita juga semua ya. Inilah anakku kasih, kepadanya aku berkenan. Dia bilang kepada saya dan saudara bahwa inilah anak yang kukasihi. Aduh. Dan dia bilang, Bapa berbicara kepada Yesus selaku wakil kita, our representative. Yesus ini menjadi wakil kita ya. Aduh, luar biasa. Dia pengorbanan, kita punya dosa yang harusnya kita mati, dia yang mati. Dia punya berkat yang harusnya dia yang terima, kita terima. Aduh, luar biasa dia punya cinta kebaikan untuk kita, ini sangat luar biasa. Jadi dia bilang cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohon bantuan untuk melawan pencobaan. Waduh, suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waduh, ini perkataan Bapa untuk kita semua ya. Makanya ini yang tadi bilang kuasa doa, bahwa dia minta supaya apa? Kita berdoa untuk meminta bantuannya untuk melawan setiap pencobaan. Sebagaimana Yesus berdoa, kita juga disarankan untuk berdoa seperti itu. Puji Tuhan ya untuk kebaikan Tuhan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau kasih tambahan saudara-saudara. Kita tinggal satu paragraf lagi karena ini tinggal pendek. Mungkin ada yang mau tambahkan sejauh ini. Ini tentang sebenarnya bagaimana kebaikan Tuhan untuk kita. Jadi kita tahu ini akan masuk ke public ministry ya. Kalau misalnya di zaman kita, kalau di punya lain, public ministry itu adalah setelah diurapi ini adalah sandelo ya. Ini akan, kalau public ministry kita tahu, kalau misalnya lainnya perbuatan dan kita bisa melihat ya, ini Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu atau berkat yang diberikan kepada Yesus menjadi bagian kita. Oke, tadi ada yang mau tambahkan? Oh ya, silakan. Perkataan tadi yang kutipan itu dibilang, itu adalah jaminan bagi orang, bagi manusia, khususnya bagi orang percaya. Ketika Bapa berkata kepada anaknya, inilah anak yang kukasihinya, kepada aku berkenan, dia bisa berkenan, dia bisa berkata itu kepada siapa saja, tapi dengan catatan harus menjadi anak yang sama dengan Kristus. Atau pada saat kita memang dalam pergumulan, betul-betul kita tak berdaya, saat itulah kita meminta kuasa itu, maka perkataan itu akan datang dari Bapa di surga. Tapi jaminan itu diberikan untuk mengalahkan keinginan daging, pergumulan hidup. Kadang-kadang orang merasa seperti tidak dijawab doa, karena orang kurang bergantung dengan iman. Padahal dalam buku kabar kesukaan, iman itu sama kuatnya dengan firman. Maka kadang-kadang orang bergantung pada kekuatan sendiri atau malas berdoa, 1-2 kali berdoa sudah. Yang penting ini buat saya. Kadang salah, yang penting kan Tuhan tahu Pak. Padahal kalau roh nubuat lain bilang kita harus mengganggu surga, jangan putus-putus. Kita harus mengganggu surga dengan doa-doa dan permohonan kita. Tuhan justru Bapa lebih senang dengan seperti itu. Kadang-kadang kita orang jenuh. Makanya kutipan ini sangat mengembalikan kekuatan untuk percaya bahwa kita orang dalam keadaan bergumul, bertelut, memohon kekuatan supaya menang. Dan perkataan itu kita bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu pasti. Karena kita orang
siapa yang mau percaya, dia telah menjadikan contoh untuk kita yakin bahwa Bapa selalu mendengar dan menjawab doa kita melalui jasa-jasanya. Iya, terima kasih Om Victor. Betul ya. Ini akan menjadi bagian kita yang kepada nyala aku berkenan yang menjadi bagian suara Bapa itu. Kalau memang kita sama seperti Yesus ya, kita punya karakter dan kita sudah tahu itu ya. Dan karakter itu yang salah satunya bagaimana apa? Yesus itu berdoa untuk orang lain, keselamatan orang lain ya. Dan ketika Yesus berdoa untuk orang lain ini, ketika itulah Tuhan bilang, ini aku berkenan, I please ya. Dia punya doa semacam ini. Dia punya doa yang tidak selfish. Dan kita juga yang memang ya harus seperti ada spiritnya Tuhan Yesus yang seperti itu. Oke. Kita akan baca kutipan terakhir. Ini dia punya ini ya, sebulan ini di 1 Yohanes 3 ayat 2. Dia bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Dan kita tahu ini ya, ini jadi sama seperti Dia dan seperti Kristus. Dan kata-kata Bapa tadi akan menjadi apa? Bagian kita juga kan. Terus dia bilang di sini, penebus kita telah membuka jalan supaya orang-orang yang paling berdosa, paling melarat, paling tertindas dan terhina boleh menghampiri Bapa. Sekaliannya boleh mendapat tempat kediaman dalam tempat tinggal yang disediakan oleh Yesus. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan kita tahu ini, pintu yang dibukakan ini adalah apa? Pintu keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan, bahwa kita adalah apa? Anak-anaknya. Dan kalau dia sudah bilang kita anak-anaknya, kita adalah anak-anaknya. Dan seorang pun tidak bisa bilang bahwa kita bukan anaknya ya. Tapi kita tahu ya konsepnya seperti apa. Tetapi inilah yang janji Tuhan bahwa ini sebenarnya keselamatan sudah Tuhan kasih ke kita. Cuman bagaimana kita punya respons untuk menerima ini. Kalau kita belajar juga kan, kita bagaimana kita ketika Bapak bilang ini, inilah seperti itu ya. Apakah yang kurang dari kita adalah apa? Yielding atau takluk kepada apa yang Tuhan bilang. Ketika Tuhan bilang kita adalah anak-anaknya, kadang-kadang kita, masa sih kita anak-anaknya? Dan pikiran kita masih jauh kemana-mana ya. Kadang-kadang sudah merasa diri benar, tetapi merasa dan melihat orang lain yang salah. Dan tidak memandang apa yang Tuhan sudah contohkan kepada kita, bahwa untuk bagaimana Tuhan kasih contoh, Yesus kasih contoh untuk berdoa untuk orang lain ya. Bukannya kita saling menguatkan, tetapi justru saling melihat kekurangan masing-masing dan menjatuhkan orang lain. Biarlah ini janji Tuhan kepada kita, firman Tuhan yang mau mengatakan bahwa kita anak-anak Bapa, kita bisa menjadi memang betul-betul menjadi bagian kita karena kita percaya akan firman-Nya Tuhan. Tuhan bilang kalau Dia sudah buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Itu Dia punya kutipan terakhir, saudara-saudara. Mungkin masih ada waktu kalau ada yang mau kasih komentar atau tambahan pertanyaan, dipersilakan. Baik. Kalau misalnya sudah tidak ada, kita selesai kita punya pembahasan dari
buku Kerinduan Segala Zaman, chapter 13 ini, tentang baptisan Tuhan Yesus. Dan kita akan lanjutkan lagi ya minggu depan untuk chapter 12. Kita akan lanjutkan minggu depan chapter 12, bagaimana nanti kita akan mulai akan lihat bagaimana ketika Yesus mulai public ministry, dan sebelumnya mungkin ada cobaan-cobaan yang akan dia hadapi. Dan puji Tuhan kita sampai di sini, dan kita tahu ya ini baptisan ini adalah contoh juga atau teladan untuk kita ya, bagaimana diselamkan, yaitu mati dari dosa dan lahir lagi sebagai manusia yang baru. Dan ini adalah lambang penghapusan dosa sebenarnya. Tetapi walaupun Yesus tidak berdosa, dia mau untuk diselamkan juga sebagai teladan atau contoh bagi kita. Puji Tuhan ya, ini semuanya apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk kita semuanya. Baik, terima kasih untuk semua partisipasinya. Pelajaran kita sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.